Loh, Anda aja bingung, yang Kristen Nah, apalagi ini saya. saya menjawab, Bang. Masa ada Tuhan di bawah iblis? Iya. Eh, Nih, dalam konteks itu kan itu pencobaan di padang gurun, betul? Dalam enggak. konteks di Ya bawah ini, konteksnya kita tahu. Konteksnya tahu ceritanya seperti apa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah wajar Tuhan di bawah iblis gitu loh? ya, saya jawab bisa. Hmm. Jadi dalam konteks bahasa ini Tuhan di bawah iblis bukan berarti Tuhan dikuasai oleh iblis. Artinya pada waktu itu, Tidak dikuasai oleh ya, iblis. Baik. karena pada waktu itu dalam konteks bahasa kan terjadi pergeseran pengertian. Ini kan tulisannya ini kejadiannya bukan di Indonesia dengan bahasa yang berbeda. Hmm. Kejadiannya kan kejadian di sekarang Palestina, di Israel, dengan tenggang waktu 2000 tahun yang lalu. Demikian juga. Bayangkan, Bang. Perbedaan bahasa kita Coba. tahun 70-an Hmm. dan tahun 2000-an ini. Jangankan 70-an, 90-an saja terjadi pergeseran pengertian bahasa. Betul, Ustaz? Baik. Ya. Jadi Baik. Saya tanggapi dulu, boleh? pengertian dibawa oleh iblis ini bukan menunjukkan bahwa iblis benar-benar membawa Yesus, membawa Tuhan, tapi itu menunjukkan bahwa bagaimana pencobaan itu terjadi. Ngerti, Ustaz? Coba bentar dulu. Kalaunya kata Anda itu bukanlah iblis berkuasa atas Tuhan dari segi bahasa, mari kita tinjau dari segi bahasa. Karena Bible itu kan bahasanya Indonesia. Coba kita buka KBBI. Apa arti dibawa menurut Iya, kamus Bang. dari bahasa Indonesia kan gitu. Gini, Bang. Nih, coba. Bang Yusuf. Bentar dulu, Bang. Saya jawab dulu tentang Sedikit. KBBI itu. Saya menjawab. Alkitab duluan ada daripada KBBI. Betul tidak? Baik. Oke. Baik. Bentar, Kalau- itu nanti kita bahas. Ya, silakan. Kemudian Hmm. iblis membawanya. Kosakata bawa ada di sini dalam terjemahannya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Apa yang dimaksud dengan kosakata bawa? Kan gitu. Mari kita lihat KBBI ini. Menurut KBBI, kosakata bawa adalah kata dasar yang berarti mengangkat atau memegang sesuatu, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh, ini HP. Saya angkat. Berarti saya berkuasa atas HP ini, Bang. Bukan tidak berkuasa saya atas HP-nya. Berarti saya mengangkat HP ini, saya berkuasa atas HP ini. Saya bisa mengangkat HP ini. Begitu pula ketika Tuhan dibawa iblis. Berarti iblisnya berkuasa atas Tuhan. Nah, itu bahaya itu. Iya, oke. Karena itu di awal saya katakan bahwa terjadi yang namanya pergeseran bahasa. Karena makna pengertiannya bukan seperti itu. Jadi pengertian di bawah ini artinya mereka bersama-sama ke bumbungan bait Allah di kota suci. Karena itu pada waktu itu bukan dikuasai, membuktikan dia bukan dikuasai. Karena gini, Bang, di dalam pembahasan kekristenan, dalam melihat kitab suci kami, itu bukan hanya dilihat dari sumber teks, tapi dari konteks yang kejadiannya apa. Karena itu kalau Abang menyatakan tentang hal hanya membawa bukan hanya teks saja, tapi mengambil satu kalimat di bawah, kemudian mengambil kesimpulan, itu berlawanan dengan pengertian kitab suci kami. Saya kasih contoh gini, Bang. Dalam kitab suci Abang, kan di situ dikatakan Isa akan datang mematahkan salib dan mengusir babi, membunuh babi. Tetapi kan itu bukan dalam kontekstual bahwa memang Isa datang dalam pengertian Muslim bahwa dia akan ambil semua salib dan patahkan. Ada pengertian lain, toh? Betul tidak? Artinya ada bahasa, pergeseran bahasa, ada konteks yang harus kita mengerti, pahami. Jadi konteks dia dibawa bukan dikuasai, buktinya dia kalahkan iblis pada waktu itu.
Karena di dalam kekristenan harus dipahami tentang kontekstual. Ngerti, Ustaz? Sama seperti kitab Abang juga. Ada kitab Abang dengan makna-makna tertentu yang harus dipahami ceritanya seperti apa. Udah? Tidak bisa dipahami sesuai dengan teks yang tertulis. Oke. Saya bukan asumsi, ini kan katanya asumsi, Bang. Ini bukan asumsi. Bisa kita baca ceritanya di dalam Markus 4 dan Matius 4. Diceritakan lengkap tentang bagaimana Yesus dicoba iblis dan Yesus mengalahkan iblis. Jadi konteks kalau Abang mengangkat dia di bawah, artinya Yesus kalah. Tapi konteks di bawah pada waktu itu artinya mereka bersama-sama ke bumbungan bait Allah di kota suci. Oke. Tolong perhatikan konteks, bukan hanya teks. Karena terjadi pergeseran bahasa yang harus dimengerti. Baik. Bang, ini Anda perlu tahu, di dalam agama Islam itu ada namanya ilmu tafsir dan ilmu takwil. Ya. Nah, kalau di kitab Anda pakai ilmu apa? Menentukan ini konteksnya seperti apa, ini perumpamaan atau bukan, atau ada maksud lain. Kalau perumpamaan ini majas, berarti perlu dari ilmu takwil. Kan kayak gitu. Apa takwil dari majas itu? Apa takwil dari perumpamaan itu? Kan ada maksudnya. Kayak gitu, maka memakai ilmu takwil namanya dalam Islam. Kalau di tempat Anda kayak gimana? Udah bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia apa yang menentukan, oh ini majas, ini perumpamaan, ini ada maksud lain? Nggak ada, Bang. Jadi kalau kosakata dibawa, pasti bahasa Indonesianya kita merujuk ke KBBI. Lalu kalaupun Anda ngelesnya, oh itu bukan konteksnya dibawa menurut bahasa tekstual aslinya. Nih saya bukakan untuk Anda nih, ya. Menurut bahasa aslinya, apa itu membawa? Ya teman-teman, paralambano dari bahasa Greknya. Paralambano artinya membawa, akan dibawa gitu, atau memanggil, atau telah kamu terima, atau menganjak, atau diambil, atau membawanya bergerak. Bawalah, kamu menerima. Nggak ada arti lain selain dibawa, Bang, selain dikuasai gitu. Coba kalau hadis nih, bentar. Coba kalau hadis nih, ya. Anda tadi ngelesnya ke hadis kami tentang Nabi Isa. Walladzi biyadihi. Kan kayak gitu. La yusikan ayyan zilafikum. Ibnu Maryam alaihi salam. Ya. Hakaman adlan. Fayaksiros solib. Nih kata Anda tadi. Wayaqtulal khinzir. Wayaqtulal. Dan dia akan memusnahkan. Nih. Bukan cuma membunuh bahasanya. Kotala itu bisa memusnahkan. Memusnahkan itu apakah dia memusnahkan dari kandang per kandang? Kan ada konteks lain dari kosakata memusnahkan gitu. Mungkin dia benar memusnahkan secara jahir gitu ya, dengan menyuruh pasukannya mendatangi seluruh dunia ke kandang babi-babi. Atau dia memusnahkan babi itu yang dimaksud dia akan membantah ya dari orang-orang Kristen yang mana dia itu telah menghalalkan babi. Atau ada gitu loh ilmunya dari kosakata teks aslinya. Coba kalau Anda Greek bahasanya paralambano, nggak ada konteks lain selain dibawa atau membawa gitu loh. Nggak ada yang lain lagi gitu loh, Bang. Jadi nggak bisa kalau kita mengelesnya itu, oh itu dari teks aslinya konteksnya berbeda. Nggak bisa. Karena terjemahannya tetap kemanapun ya paralambano itu artinya bergerak atau membawa. Kalaunya bergerak berarti otomatis Yesus di situ mengikuti iblis. Mengikuti pergerakan iblis. Kalau dibawa iblis, otomatis Yesus itu artinya dikuasai iblis. Dua aja konteksnya, nggak ada yang lain gitu. Itu telak tuh. Kalau dari segi bahasa, konteksnya pun ketahuan. Ya, salah. Saya buka kamera dulu. Kok tutup sih? Ya. Ya, start.
Jadi gini Bang, Silakan. pengertian konteks artinya cerita keseluruhan. Bukan hanya konteks itu bicara tentang pengertian dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Kan di situ ada kata bergerak. Karena pada saat itu konteksnya adalah dicobai. Dicobai. Dan dalam pencobaan itu konteksnya Tuhan menang. Mengalahkan. Sampai malaikat datang melayani dia. Itu konteksnya. Konteks cerita. Kesatuan. Itu konteks. Cerita apa yang ada. Itulah di dalam menelaah kitab suci kan. Tidak bisa hanya dengan kata saja abang mengambil kesimpulan. Karena kitab suci kami Bang, bukannya terdiri dari ayat 1 kemudian diambil kesimpulan. Tetapi ayat itu akan berhubungan dengan ayat sebelum dan ayat sesudah. Itulah konteks. Bukan seayat doang abang ambil dan langsung menarasikan mengambil kesimpulan dengan kata membawa. Padahal dalam cerita yang terjadi adalah Yesus menang mengalahkan iblis. Sampai iblis mundur. Karena itu ada Bapak tadi menghubungkan bagaimana pencobaan yang terjadi kepada Adam dan Hawa dan Adam dan Hawa kalah. Tapi pencobaan di padang gurun itu Yesus menang. Kata bergerak dan dibawa itu untuk menggenapi pencobaan yang harus dialami. Dan pencobaan, 3 pencobaan yang terjadi. Yesus menang ketiga-tiganya. Dan abang mempermasalahkan tentang kata dibawa ini atau bergerak ini. Yang kata bergerak itu secara fisik, bukan secara tunduk, merendahkan atau kalah atau mengikuti. Di dalam konteks itu bahwa yang terjadi itu bergerak bersama. Di dalam peperangan, pencobaan yang dialami, justru dia menang. Tapi abang hanya mengangkat tentang di bawah atau bergerak ini. Jadi kata di bawah dan bergerak, sekali saya tekankan, itu bukan bicara bahwa Yesus tunduk. Tetapi itu berbicara tentang bagaimana bergerak satu tempat untuk kembali Yesus dicobai. Karena konteks cerita Matius pasal 4 adalah pencobaan, Bang. Bukan Yesus mengikuti iblis, tapi peperangan yang terjadi atau pencobaan yang terjadi. Yesus mengalahkan iblis. Itu standing point-nya, itu konteks, itu kesimpulan dari cerita yang ada. Tidak bisa abang mengambil kesimpulan dengan satu kata. Akan hancur pengertian kitab suci kami, Bang. Oke. Jangankan kitab suci saya tanggapi. Jangankan kitab suci kami, Bang. Kitab suci abang pun. Saat orang mengambil kesimpulan dengan semaunya dia hanya mengambil satu ayat, akan hancur, saya katakan, akan hancur pengertiannya. Karena itu saya mencoba menjelaskan, tolonglah kitab suci kami itu mengerti tentang konteks, bagaimana ayat sebelum dan ayat sesudah menjelaskan apa maksud cerita yang ada. Itulah konteks, Bang. Bukan pengertian, Bang. Hubungkan dengan apa namanya tadi? KBBI. Karena itu saya mengatakan Alkitab lebih dulu ada daripada KBBI. Baik, Bang. Kalau kata Anda dari awal sampai terakhir baru dibaca, nah itu akan terbaca konteksnya seperti apa? Bang, mau kita baca ayat 1, Matius 1 sampai 11 ya terakhir, tetap aja kata Anda Yesus di situ menang baik, tetap aja meskipun dia menang pernah dibawa iblis juga gitu loh konteksnya. Mau macam mana lagi gitu loh. Lain halnya di situ kan ketika Yesus dibawa, Yesus melawan dan membinasakan iblis. Bisa Anda sebut Yesus itu menang dari iblis. Tapi Yesus di situ dia mengikuti bergerak ke atas bubungan. Ketika saya angkat ini HP, lalu saya bawa HP ini ke atas atap, ya saya memang bergerak bersama HP. Tapi HP ini di dalam kekuasaan saya. Paham? Gak mungkin HP ini dia bergerak sendiri ke atas atap. Ah gitu, begitu pula nih ibaratnya kucing. Kucing adalah makhluk hidup yang bisa jalan. Kalau kucing tuh saya angkat, lalu saya bawa ke atas atap, saya bergerak sama kucing. Bukan berarti kucingnya jalan sendiri. Tapi itu di dalam penguasaan saya, kucing itu saya bawa naik. Begitu pula ketika Yesus dibawa oleh iblis, dia bergerak bersama iblis, dia diangkat oleh iblis ke atas. Gitu loh, gimana sih? Aduh. Mau diputar kayak gimana pun, Bang, secara konteks atau tekstual, tetap
di situ ada penguasaan iblis terhadap Yesus. Andai Yesus itu tidak dikuasai iblis, maka ada tertulis di kitab Anda tuh bahwa iblis dilawan oleh Yesus dan iblisnya itu kalah. Berarti nggak sempat dia dibawa, tapi kosakatanya udah dibawa, bahkan 2 kali dibawa gitu loh. Artinya bukan cuma sekali Yesus itu dalam penguasaan iblis, 2 kali dia dikuasai iblis. Nah, itu Bang, coba pelajari bahasa Indonesia baik secara tekstual ya maupun kontekstual gitu. Saya jawab ya. Gitu. Nggak ada kosakata yang lain lagi gitu loh untuk menggantikan kosakata itu maupun kita tinjau dari bahasa asli. Gitu, nggak ada berubah konteksnya. Silakan. Jadi Yesus dibawa oleh iblis itu bukan mempunyai pengertian Yesus tunduk kepada iblis. Apatah lagi Ustadz Fleming dikuasai oleh iblis. Karena itu saya katakan konteks itu judul saja pencobaan di padang gurun. Jadi dalam ranah kalimat dibawa oleh iblis itu bicara tentang mereka bergerak ke bumbungan bait Allah. Karena kenapa dikatakan dibawa oleh iblis? Kan dicobai oleh iblis, dicobai. Karena itu dalam judul saja, dalam itu kan ada perikop Yesus dicobai oleh iblis. Jadi itu inti makna cerita yang mau disampaikan oleh kitab suci. Bahwa saat itu Yesus dicobai oleh iblis. 2 kalimat yang abang kasih, yang abang katakan tentang dibawa, itu bukan berarti dikuasai. Saya sudah jelaskan tadi, bukan dikuasai, bukan tunduk. Tapi di dalam hal dia dicoba itu, justru pencobaan itu Tuhan bisa kalahkan. Membuktikan Tuhan bisa kalahkan, kenapa? Iblis menjauh, mundur. Malaikat datang melayani Yesus. Karena itu bukti kemenangan yang terjadi. Dan bahkan itu juga membuktikan ketuhanan Yesus. Malaikat datang melayani Yesus kok. Ya udah. Jadi Bang, saya mau tekankan. Tentang dibawa, kalimat dibawa. Itu bukan mempunyai kalimat Yesus tunduk atau apalagi dikuasai. Karena dalam cerita itu terjadi pencobaan dan Yesus mengalahkan. Setiap pencobaan itu dikalahkan oleh Yesus. Baik pencobaan menjadikan batu dari roti. Baik pencobaan sembala iblis itu dikalahkan. Baik pencobaan mencobai Tuhan. Itu dikalahkan oleh iblis. Dikalahkan ya? Yesus maksud saya. Sehingga yang terjadi Bang, sangat berlawan kalau Anda Ustadz bahwa iblis menguasai Yesus. Justru yang terjadi, setiap pencobaan terjadi dikalahkan oleh Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Iblis lari, mundur. Itu bukti kekalahan, Bang. Malaikat datang melayani Yesus, itu bukti kemenangan. Kan abang mau angkat di bawah, padahal itu bukan konteks penguasaan. Tapi konteks bagaimana pencobaan itu masih berlangsung. Itu Bang. Tolonglah diperhatikan ceritanya. Ya. Coba Bang, ya Anda kalau yang mau menjelaskan tuh pakai data gitu. Kalau yang nggak pakai data, minim data, terus nggak ada data, hanya omong doang. Gimana teman-teman yang baik dari Islam ataupun Kristen ngerti atas penjelasan dari Anda. Yang ada Anda dikatakan berasumsi dan ngarang gitu loh. Ya. Setidaknya kayak gitu. Ya, contoh nih, saya tadi menjelaskan dari bahasa aslinya. Ketika saya mengcounter Anda ngeles ke bahasa asli. Kan seperti itu. Apa arti dari paralambona? Kan kayak gitu, dari Greek, kitab asli Anda tertulis dari Yunani. Itu diterjemahkan, itu memang membawa. Membawa itu konteksnya seperti apa? Bisa dijinting, kan kayak gitu ya teman-teman. Bisa dikuasai, bisa diangkat, kan kayak gitu. Artinya benda yang kita bawa itu dalam penguasaan yang membawa. Gitu, dalam penguasaan yang membawa oleh yang dibawa. Itu tuh bahasa Indonesia itu, ya. Jadi kalau Anda mau secara bahasanya begini, KBBI-nya seperti ini, jelaskan gitu bahwa kosakata di bawah itu bukanlah diangkat atau bukan seperti sesuatu yang tidak bergerak gitu.
Bisa juga ada jelaskan kayak gitu. Yang penting ada datanya dari bahasa, dari segi bahasa. Bang datanya, ini bang datanya. Jadi penjelasan saya tadi, dia ke bumbungan bait Allah. Tapi itu bukan dikuasai, justru dalam pencobaan itu. Kurang jelas pula datanya ini. Kan ini yang dibawa oleh iblis. Justru Yesus mengalahkan iblis di dalam pencobaan itu. Dan pencobaan yang terjadi, yang akhirnya, ini perkataan Yesus di ayat 10. Lalu kata Yesus kepadanya, "Nyalah engkau iblis." Nyalah, diusir oleh Tuhan. Nyala engkau, itu ayat 10. Iya. Dari konteksnya itu bang, diusir oleh Yesus itu setelah Yesus dibawa atau sebelum Yesus dibawa? Dalam konteks, saya sudah jelaskan di awal bang, konteks Yesus ya, dibawa, dari konteksnya bukan dalam ketika konteks Yesus dikuasai, tetapi dalam konteks bagaimana mereka bersama-sama ke bumbungan bait Allah ini katanya. Baik. Ya, ini ketika kan dia mengusir tuh iblis, mengusir itu iblis, Yesus itu sudah dibawa atau belum? Ketika Yesus mengusir iblis, karena Yesus sudah mengalahkan, sudah menggenapi setiap pencobaan. Ya, pertanyaannya dibawa atau belum saat itu? Kan dibawa itu ayat sebelumnya. Saya sudah jelaskan tentang berarti konteks dibawa. Berarti itu konteksnya, Bang, konteksnya sampai ayat 10 pun tetap Yesus pernah dibawa iblis, Bang. Mau kayak gimana pun kayak gitu. Gini, secara konteksnya dibaca sampai 10 tetap aja Yesusnya dibawa iblis gitu loh. Gini. Iya. Udah, saya jelaskan. Ini saja konteks judulnya aja, Yesus. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Di dalam pencobaan terjadi, kalimat yang dikatakan di bawah ini bukan kalimat bahwa dikuasai. Tapi kalimat dikatakan di bawah ini adalah mereka bergerak bersama-sama ke bumbungan bait Allah. Bukan dikuasai. Oh, berarti Yesus di situ menerima ajakan. Bukan menerima ajakan, karena penggenapan untuk ini. Dicobai. Nah, kalau mereka berjalan bersama berarti Yesus menyetujui mengikuti iblis kan? Tidak ada deal-dealan, Bang. Tidak ada kalau tidak deal, yang Bang, kalau ya tidak deal, itu nggak bakal sampai ke atas bumbungan Yesusnya. Udah, gampang kita menerkanya itu. Dia dibawa oleh iblis, Bang. Sekali lagi itu bukan konteks dikuasai, tapi konteks itu bagaimana menggenapi pencobaan, 3 pencobaan. Seperti yang terjadi kepada Adam dan Hawa, demikian juga pencobaan itu terjadi kepada Yesus. Tapi yang Adam dan Hawa kalah, Yesus menang. Kalau kalimat kata di bawah ini, itu bukan dalam bentuk penguasaan, tetapi bergerak. Bergerak ini bergerak bersama, betul? Bergerak ini bukan berarti dia mengikut, tetapi melawan untuk setiap apa? Cobaan-cobaan yang terjadi. Yang membuktikan melawan adalah, Bang, bahwa setelah pencobaan genap 3, maka Yesus mengusir iblis. Nyala engkau iblis. Dan tanda dia menang adalah iblis undur. Dan datanglah malaikat melayani dia, melayani Yesus. Bukti kemenangan. Jadi itu Bang, bentar. Saya kurang ngerti. Saya tanya dulu. Dalam konteks Yesus itu melawan, berarti dia mau melawan iblis itu dengan cara mengikuti maunya iblis ke atas bumbungan. Gini, Bang. Mengikuti iblis di atas bumbungan itu untuk menggenapi setiap pencobaan yang harus terjadi. Ya berarti ikut Yesusnya. Iya, bukan lawan itu, ikut namanya. Iya. Bang, gimana sih bahasa Indonesiamu? Tidak bisa. Kan namanya dibawa. Katanya dibawa ikut. Tetapi pengertian dibawa atau ikut bukan mempunyai pengertian dia menjadi pengikut. Bukan mempunyai pengertian dia dibawa kemudian dia tunduk. Dia ikut untuk apa? Melawan, mengalahkan, ikut, menaklukkan, ikut melawan kan? Ya ikut kan dia. Iya, tetap aja ikut Yesusnya.
Oke. Artinya Kita kalau bisa kalau sebut dia bandingan. mengikuti berarti pernah dia di bawah kuasa iblis. Gimana sih? Kalaunya dia tidak mengikuti dan melawan, berarti dia itu tidak pernah dikuasai oleh iblis, tidak pernah dibawa kekuasaan iblis. Contoh nih, ketika saya ngomong sama Anda, Bang kebenaran, kau ikut saya ke atas atap. Kalau Anda melawan, ogah, ngapain saya ikut ke atas atap? Tidak akan ada Anda ikut saya ke atap. Gak mungkin. Ya. Tapi kalau saya ajak Anda, Bang kebenaran, ikut saya ke atas atap. Oh, baik sob, kau ikuti apa maumu. Kan kayak gitu, Anda mau melawan saya. Lalu Anda ikut juga ke atas atap, berarti Anda pernah tunduk dengan ucapan saya. Mana sih? Kan kayak gitu. Saya jawab ya Bang, saya jawab. Kalau Abang Ucup mengambil satu contoh bahwa mengajak saya untuk ke atas, itu konteksnya Bang Ucup mengajak saya ke atas. Itu konteks ceritanya. Kemudian pada saat saya ikut, saya mengikuti Bang Ucup, Bang Yusuf. Betul? Tapi dalam konteks di bawah ini, bukan dalam konteks diajak Bang. Tapi dalam konteks bagaimana terjadi peperangan, pencobaan yang terjadi pada Yesus. Sekali lagi ya, ini bukan dalam konteks diajak oleh iblis. Konteks di bawah ini adalah konteks pencobaan Bang. Bukan dalam konteks iblis mengajak Yesus, ayo ikut saya ke bumbungan bait Allah. Bukan itu ceritanya Bang. Karena itu perhatikan konteks cerita secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat 11. Jadi konteks di bawah itu bukan seperti cerita Bang Yusuf tadi yang menceritakan mengajak saya. Bang Yusuf kan memberi contoh seperti itu. Kemudian saya mengikuti karena Bang Yusuf mengajak saya. Tapi konteks cerita di dalam Yohanes ini bukan iblis mengajak Yesus untuk ke bumbungan. Tapi konteks cerita ini bagaimana mereka bersama-sama ke bumbungan. Gini, saya paham. Ya, konteksnya dicobai. Paham maksud Anda itu. Bukan konteks iblis. Di mana situ dikatakan iblis mengajak Yesus untuk ke bumbungan? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Saya paham yang Anda jelaskan itu, meskipun Anda tidak pakai data. Gini, kalau seperti itu Anda maunya, maka kosakata yang betul ya Bang ya, bukan di bawah, tapi terbawa, gitu loh. Di awal kan saya sudah katakan. Yesus terbawa oleh iblis. Artinya kan dia tidak ada di bawah kekuasaan iblis. Tidak sengaja mengikuti apa kehendak iblis. Kan kayak gitu. Kalau Yesus itu terbawa iblis, tapi ini enggak. Yesus itu dibawa. Artinya Yesus itu di bawah keinginan, kekuasaan, di bawah kehendaknya iblis. Ya, saya jawab, Bang. Gimana sih Abang ini, kata awalan di itu Anda belajar dulu bahasa Indonesia. Lain bahasanya itu ya Yesus terbawa iblis. Bisa gitu. Bang, saya jawab. Cerita ini tentang di bawah. Iya Bang, itu bukan berarti dikuasai. Karena itu di awal saya sudah katakan, terjadi yang namanya pergeseran bahasa. Dalam konteks ayat ini terjadi yang namanya pergeseran bahasa, sehingga pada saat kita membaca saat ini kita akan mensalah pengertian kalau hanya baca kata di bawah, kalau hanya baca seayat saja. Karena itu saya katakan baca keseluruhan konteksnya. Apa maksud cerita ini? Maksud cerita itu adalah pencobaan. Bukan iblis mengajak Yesus ke bumbungan. Bukan iblis mengajak Yesus Bang. Tetapi konteks cerita ini adalah pencobaan yang terjadi, sehingga pada saat kata di bawah ini bukan tujuan iblis bahwa membawa Yesus ke bumbungan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya menggoda Tuhan dengan godaan supaya Tuhan menyembah iblis. Bang, hujan di sini Bang. Kedengaran suara saya? Noise Bang. Ya hujan Bang, hujan keras. Noise kalau gitu nanti bisa disambung Bang diskusinya. Ya. Hujan keras. Noise. Hujan. Iya, kalau gitu nanti kita sambung kalau seperti itu ya. Kasih Bang ya, nanti lagi. Ya, sama-sama. Oke. Malam. Bunyi apa? Bunyi semut tempat abangnya. Desiran. Desiran apa itu? Desiran air kan gitu, desiran air. Aduh.
Ada lagi nih. Nah, mana lagi yang Oten mana? Ada udah berapa narasumber Oten? Muter-muter aja dari tadi. Nggak ngerti saya teman-teman. Ya, kebanyakan muter masalahnya. Coba ya yang betul gitu ngejelasinnya kayak gimana. Eh, hmm. Naikkan Ustadz Wapi, Tat. Nggak ada Ustadz Wapi malam ini, dia